Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali ke channel saya. Pada video kali ini kita akan melanjutkan pembahasan soal-soal prediksi soal SKB penyuluh pertanian bagian yang kedua berdasarkan pengalaman pribadi saya sendiri waktu tes di tahun sebelumnya. Kita tidak berpanjang-panjang lagi, kita langsung saja. Oh ya teman-teman, sebelum kita lanjutkan, nanti saya akan secepat mungkin merilis eh, buku sukses tes SKB penyuluh pertanian ya. Nanti bagaimana teknis bukunya nanti akan saya infokan ke teman-teman yang membutuhkan. Nah, kita langsung saja ke contoh soalnya dan pembahasannya yang berikut ini. Kelembagaan petani terdiri atas kecuali Poktan dan Gapoktan, penyuluh swadaya dan penyuluh dan swasta, Asosiasi Komoditas Pertanian, Dewan Komoditas Pertanian Nasional. Jawabannya adalah penyuluh swadaya dan swasta. Jadi kelembagaan petani itu terdiri atas, jadi yang bukan dari kelembagaan petani itu adalah penyuluh swadaya dan penyuluh swasta. Nah, ini kelembagaan petani itu terdiri atas yang pertama kelompok tani atau Poktan, yang kemudian yang kedua gabungan kelompok tani atau Gapoktan, yang ketiga asosiasi komoditas pertanian, dan yang keempat Dewan Komoditas Pertanian. Nah, empat inilah kelembagaan petani. Soal berikutnya, klasifikasi kelas kemampuan Poktan dengan nilai 1000. Nah, ya, ini kan Poktan terdiri dari beberapa kelas. Klasifikasi kelas kemampuannya. Nah, yang memiliki nilai 1000 itu termasuk kategori apa? A. Kelas utama, kelas lanjut, kelas madya, kelas pemula. Jawabannya adalah kelas utama. Jadi klasifikasi kelas kemampuan Poktan itu dengan nilai 1000 itu termasuk ke dalam kelas utama. Nah, klasifikasi kelas kemampuan Poktan terdiri dari 4 kategori, yaitu kelas pemula. Kalau kelas pemula itu nilainya adalah 0 sampai 245. Kemudian kelas lanjut itu 246 sampai 455. Kemudian untuk kelas madya itu adalah 456 sampai 700. Dan kelas utama itu 701 sampai 1000 ya. Jadi tadi yang nilainya 1000 adalah kelas utama. Soal yang berikutnya, Poktan ditumbuh kembangkan dari, oleh, dan untuk petani dengan jumlah anggota 1 sampai 15, 20 sampai 30 anggota, 30 sampai 40 anggota, atau 10 sampai 18 anggota. Jadi kelompok tani ini jumlah anggotanya berapa per kelompok taninya? Ya, jawabannya adalah antara 20 sampai 30 anggota. Nah, Poktan atau kelompok tani ditumbuh kembangkan dari, oleh, dan untuk petani itu sendiri dengan jumlah anggota antara 20 sampai dengan 30 orang petani, atau ini ada ataunya ya, atau disesuaikan dengan kondisi lingkungan masyarakat dan usaha taninya. Ya, kita lanjut. Gapoktan sebagai fasilitator layanan kepada seluruh anggota untuk memenuhi kebutuhan sarana produksi dan permodalan usaha tani. Nah, itu apa? Yaitu yang pertama A. Unit usaha penyedia sarana dan prasarana produksi, unit usaha tani atau unit usaha produksi, unit usaha pengolahan, unit usaha pemasaran, unit usaha keuangan mikro simpan pinjam. Jadi kalau Gapoktan itu sebagai fasilitator layanan kepada seluruh anggota untuk memenuhi
kebutuhan sarana produksi dan permodalan usaha tani. Nah, itu merupakan Gapoktan sebagai unit usaha penyedia sarana dan prasarana produksi. Ya, ini penjelasannya. Fungsi Gapoktan itu ada 5, ya. Yang pertama yaitu sebagai unit usaha penyedia sarana dan prasarana produksi. Nah, yaitu apa saja ya kegiatannya itu, apa saja fungsinya itu, yaitu sebagai fasilitator layanan kepada seluruh anggota untuk memenuhi kebutuhan sarana produksi, ya, antara lain seperti pupuk, benih bersertifikat, pestisida, alat mesin pertanian, dan permodalan usaha tani yang bersumber dari kredit atau permodalan usaha tani maupun dari swadana petani atau SHU sisa hasil usaha mereka. Kemudian fungsi yang kedua yaitu unit usaha tani atau produksi. Nah, ini fungsinya Gapoktan memiliki unit usaha yang memproduksi komoditas untuk memenuhi kebutuhan anggotanya dan kebutuhan pasar sehingga dapat menjamin kuantitas, kualitas, dan kontinuitas hasil. Nah, itu fungsi Gapoktan sebagai unit usaha tani atau produksi. Kemudian yang ketiga, fungsinya adalah unit usaha pengolahan. Nah, Gapoktan itu dapat memberikan pelayanan baik berupa penggunaan alat mesin pertanian maupun teknologi dalam pengolahan hasil produksi komoditas, mencakup proses pengolahan, sortasi atau grading, dan pengepakan untuk meningkatkan nilai tambah produk. Nah, itu fungsi Gapoktan sebagai unit usaha pengolahan. Kemudian yang keempat, unit usaha pemasaran. Nah, fungsinya yaitu dapat memberikan pelayanan fasilitas pemasaran hasil pertanian anggotanya, baik dalam bentuk pengembangan jejaring dan kemitraan usaha dengan pihak lain, maupun pemasaran secara langsung. Nah, dalam pengembangannya, Gapoktan memberikan pelayanan informasi harga komoditas kepada anggotanya agar tumbuh dan berkembang menjadi usaha tani mandiri. Nah, kemudian yang kelima yaitu fungsi Gapoktan sebagai unit usaha keuangan mikro atau simpan pinjam. Nah, Gapoktan itu dapat memfasilitasi permodalan usaha tani kepada anggota melalui kredit permodalan usaha tani maupun dari swadana petani atau sisa hasil usaha. Dari soal yang tadi ya, ini ada 2 nih untuk permodalan nih, yang unit usaha penyedia sarana prasarana produksi itu ada juga memfasilitasi sebagai fasilitator permodalan usaha tani. Nah, ini di usaha keuangan mikro simpan pinjam memfasilitasi permodalan usaha tani juga. Nah, jadi itu hanya kalau unit usaha keuangan mikro simpan pinjam itu hanya memfasilitasi permodalan usaha tani kepada anggotanya melalui kredit permodalan usaha tani. Ya, itu saja. Nah, sedangkan unit usaha penyedia sarana prasarana produksi itu termasuk ke dalamnya permodalan, kemudian pupuk, kebutuhan sarana pupuk, benih bersertifikat, pestisida, alat mesin pertanian. Makanya di sini sesuai dengan soal tadi kan, ini Gapoktan sebagai fasilitator layanan kepada seluruh anggota untuk memenuhi kebutuhan sarana produksi ya dan permodalan. Nah, itu makanya jawabannya adalah yang fungsi Gapoktan sebagai unit usaha penyedia sarana dan prasarana produksi. Ya, jangan tertipu dengan soal ya teman-teman. Kita lanjut. Prinsip-prinsip penumbuhan Gapoktan adalah sebagai berikut, kecuali berarti yang bukan merupakan prinsip penumbuhan Gapoktan, yaitu kebebasan dan kesepahaman, partisipatif dan kesukarelaan, keswakarsaan, keterpaduan dan kemitraan, keswadayaan, dan subjektif. Jawabannya adalah yang bukan merupakan prinsip-prinsip penumbuhan Gapoktan itu keswadayaan dan subjektif. Nah, ini prinsip-prinsip penumbuhan Gapoktan. Ya,
Yang pertama yaitu kebebasan, ya artinya Gapoktan dapat mengembangkan unit jasa atau usaha otonom sesuai kebutuhan seperti unit usaha produksi, unit usaha pengolahan, unit usaha pemasaran, dan unit usaha keuangan mikro simpan pinjam serta unit jasa penunjang lainnya. Yang kemudian prinsip pengembangan Gapoktannya kesepahaman, yaitu anggota Gapoktan memahami tujuan dan manfaat dari Gapoktan itu sendiri ya. Kemudian yang ketiga partisipatif. Semua anggota Gapoktan itu memiliki peluang yang sama dalam pengambilan keputusan dalam pengelolaan dan pengembangan usaha Gapoktan itu sendiri. Kemudian yang keempat kesukarelaan, artinya keanggotaan Gapoktan bersifat sukarela, ya sukarela tidak ada paksaan atau atas kesadaran diri sendiri tanpa paksaan tadi ya. Yang kelima yaitu keswakarsaan. Apalagi itu prinsip penumbuhan Gapoktan yang kelima yaitu keswakarsaan. Nah, penumbuhan Gapoktan itu didasarkan pada kemauan, kebutuhan, dan inisiatif para anggota Gapoktannya. Yang kemudian yang keenam keterpaduan. Prinsip yang keenam yang keterpaduan yaitu penumbuhan Gapoktan didasarkan pada keinginan saling mendukung dan saling melengkapi antar anggota untuk memperkuat dan mengembangkan usaha taninya. Kemudian yang ketujuh yaitu kemitraan, yaitu artinya pengembangan pola-pola kerjasama di dalam Gapoktan melalui kemitraan usaha berdasarkan prinsip saling membutuhkan, saling menghargai, saling menguntungkan, dan saling memperkuat. Kemudian berikutnya membandingkan output kegiatan dengan rencana yang telah ditetapkan, juga dirumuskan permasalahan yang menyebabkan tidak tercapainya hasil yang diharapkan. Itu merupakan monitoring, evaluasi, pelaporan. Nah, jawabannya adalah monitoring. Karena monitoring itu merupakan membandingkan output kegiatan dengan rencana yang telah ditetapkan. Dan juga dirumuskan permasalahan yang menyebabkan tidak tercapainya hasil yang diharapkan. Maaf teman-teman ya, itu ada kucing yang selalu standby. Nah, ini monitoring itu dilaksanakan dengan cara membandingkan output dengan rencana yang telah ditetapkan, juga dirumuskan permasalahannya yang menyebabkan tidak tercapainya hasil yang diharapkan. Nah, selanjutnya ditetapkan tindakan yang harus dilakukan agar proses pembinaan kelembagaan petani terlaksana sesuai dengan tujuan. Nah, kemudian kalau evaluasi itu dilakukan dengan membandingkan realisasi terhadap rencana serta dampak pembinaan kelembagaan petani. Nah, sampai di sini cukup jelas ya teman-teman. Nah, itu tadi pembahasan kita tentang prediksi soal SKB penyuluh pertanian ya, dan soal-soalnya berdasarkan gambaran soalnya berdasarkan pengalaman pribadi saya ketika tes di tahun lalu. Semoga bermanfaat buat teman-teman sekalian dan semoga para pejuang NIP lulus di tahun ini dan menjadi ASN. Dan sebelum saya tutup, jangan lupa dukung terus channel ini dengan cara klik like, comment, dan subscribe. See you next video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.